Ternyata kehidupan itulah awal mula dari dosa dan kejahatan. Lagi-lagi kehidupan adalah persaingan yang keji antara orang yang ingin bertahan dengan orang yang menjadi korban dari upaya mempertahankan diri itu. Kemudian filsafat berkembang. Bagaimana sebenarnya benar itu? Apa sebenarnya baik itu? Kalau setiap kebaikan adalah kompensasinya adalah kematian, kalau misalkan kehidupan kompensasinya adalah penderitaan bagi pihak lain, lalu sebenarnya esensi kehidupan itu apa? Dan orang berantem soal agama. Karena apa? Karena kesalahpahaman. Setiap orang punya spiritual. Agama yang awalnya menjadi pijakan agar kita bermoral, agar kita baik, agar kita menjadi benar, pada akhirnya juga di sisi lain menjadi motif orang untuk melakukan konflik, peperangan, dan kekerasan. Itu fakta. Dia hidup di dunianya dan merasa bahwa dia hidup baik-baik saja sebagai seorang profesor, dan dia merasa bahwa dirinya sedang berceramah di depan ratusan orang, padahal menurut penglihatan orang dia sebenarnya adalah orang gila biasa. Siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa dia itu beneran, dan siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa saya benar-benar ada di sini? Pada kenyataannya tidak ada satupun di antara kita yang mampu membuktikan itu. Tadi misalnya tadi dikatakan, Pak ini saya mohon maaf, tadi mengatakan saya ini yang paling muda. Bohong! Karena saya 10 tahun lebih muda dari dia. Cuman saya lebih bermutu, bertingkat tua. Jadi saya kelihatan lebih tua. Tapi setelah ditanyakan lagi soal usia, apa yang bisa menjelaskan kita tentang usia? Bahwa usia itu dikaitkan dengan waktu. Siapa yang bisa memahami soal waktu? Ketika saya sedang berbicara sekarang, apakah sekarang, masa lalu atau masa depan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengkonfirmasi itu. Pada akhirnya kita hidup dalam kepercayaan palsu, atau setidaknya bisa palsu, bisa asli, tanpa bisa kita memahami mana yang asli dan mana yang palsu. Kita hidup dalam keraguan-raguan. Jadi betapa anehnya ketika ada orang yang meyakini bahwa saya hidup, atau saya berbicara, atau saya sedang berdiri, atau saya sedang direkam, padahal saya sama sekali tidak bisa memahami apa arti direkam, apa arti kata berdiri. Satu-satunya yang kemudian bisa saya konfirmasi keberadaan saya di sini adalah ternyata saya hidup. Jadi semua hal yang bisa meyakinkan kepada saya bahwa saya ada di sini adalah pikiran saya bahwa saya hidup dan saya ada di sini. Sebatas itu saja, tidak lebih dari itu. Tapi ketika saya memahami bahwa saya hidup, ada pertanyaan berikutnya. Ternyata kehidupan itulah awal mula dari dosa dan kejahatan. Ketika saya hidup, saya dipaksa untuk mempertahankan kehidupan saya. Ketika saya dipaksa untuk mempertahankan kehidupan saya, caranya adalah dengan membunuh pihak lain. Saya tadi ditawarin makanan di situ, saya bisa mempertahankan hidup dengan makanan yang ada di sana. Tapi setelah membunuh anggur itu, membunuh jeruk itu, dan membunuh bahan-bahan makanan yang sepenuhnya organik, sebelumnya mereka hidup, lalu dibunuh, dimasak, dikasih makan buat saya untuk menunjang kehidupan saya, memperpanjang usia saya. Jadi saya hanya mungkin bisa hidup setelah membunuh pihak lain. Jadi apa makna kehidupan? Banyak orang yang bertanya-tanya soal kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kebenaran. Lalu bahkan ketika kita mempertahankan kebenaran, kita wajib untuk mematikan pihak lain. Kita wajib untuk melakukan kejahatan. Dan dari sinilah kita memahami bahwa pertama, kita tidak bisa mengkonfirmasi bahkan bukti kehidupan kita. Kedua, bahkan ketika setelah kita memahami kehidupan kita, kita tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Karena tepat ketika kita memperjuangkan kehidupan kita, kebenaran kita, sesuatu yang kita sebut baik, pada akhirnya disitulah kita melakukan sesuatu yang keji pada pihak lain, pada umat yang lain. Ada kawan-kawan saya yang Buddhis bercerita bahwa di masa lampau ada orang suci yang melihat ada seekor kelinci yang mau dimangsa sama seekor elang. Kemudian apa yang terjadi? Si kelinci itu diselamatkan. Tapi si elang komplain, kalau kamu menyelamatkan kelinci itu, maka kamu membunuh saya.
lalu orang suci itu mengerat dagingnya, diserahkan kepada alam. Tapi sekali keratan itu tetap tidak akan bisa menyelamatkan seluruh kehidupan. Karena lagi-lagi kehidupan adalah persaingan yang keji antara orang yang ingin bertahan dengan orang yang menjadi korban dari upaya mempertahankan diri itu. Nah, dari sini kemudian filsafat berkembang. Bagaimana sebenarnya benar itu? Apa sebenarnya baik itu? Kalau setiap kebaikan adalah kompensasinya adalah kematian, kalau misalkan kehidupan kompensasinya adalah penderitaan bagi pihak lain, lalu sebenarnya esensi kehidupan itu apa? Nah, pertanyaan itu kemudian memunculkan. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan, maka muncullah jiwa-jiwa spiritualisme, keinginan manusia untuk lepas dari alam material. Karena alam material tadi menuntut kita untuk membunuh pihak lain hanya untuk bertahan hidup. Itu kewajiban, itu keniscayaan dari alam material. Maka kemudian orang berlomba-lomba bagaimana caranya untuk bisa lepas dari alam material ini, mencapai kebahagiaan, mencapai kebaikan dan kebenaran yang sejati. Itulah yang namanya spiritualisme. Dan orang-orang kemudian berkembang dengan spiritualismenya masing-masing. Setiap bangsa menghasilkan spiritualisme masing-masing. Ketika bangsa-bangsa mengembangkan spiritualisme masing-masing, ternyata tidak bisa dipertahankan. Karena apa? Karena untuk menyampaikan spiritualisme terpaksa harus pakai lisan. Yang lisan itu adalah material. Coba dalam bahasa filsafat barat, khususnya dekonstruksi sosial, misalkan, berbicara itu cara kita untuk berbohong. Kita tidak memiliki mekanisme lain untuk berbohong selain dengan lisan. Kenapa kita harus berbohong? Karena apa? Saya punya ide, punya gagasan dalam benak. Ketika disampaikan secara lisan, ada distorsi besar antara benak dengan lisan saya. Karena sesuatu yang spiritual susah untuk diejawantahkan dalam sesuatu yang material. Ketika sudah menjadi kata-kata, didengar sama bapak, sama ibu. Setelah didengar apa? Didengar masuk lagi ke dalam otak, dispiritualkan lagi. Jadi spiritual, material, material, spiritual. Distorsinya besar. Bahkan ketika saya menyampaikan kejujuran yang paling jujur sekalipun, hakikatnya saya telah berbohong. Karena ada perpindahan yang menghasilkan distorsi itu. Nah, itulah yang menyebabkan spiritual ketika dia dilembagakan menjadi agama, menjadi dharma. Dharma ketika diinstitusikan, dia menjadi agama. Dan orang berantem soal agama. Karena apa? Karena kesalahpahaman. Setiap orang punya spiritual, setiap orang punya cara untuk menginterpretasikan apa yang dia alami tentang alam, tentang Tuhan, tentang dunia, tentang manusia. Dia bisa menginterpretasikan. Ketika disampaikan kepada orang dan menjadi bagian dari milik umum, menjadi bagian dari agama, maka disitulah awal mula perpecahan. Karena interpretasinya beda-beda, pemikirannya beda-beda, tafsirannya beda-beda. Agama yang awalnya menjadi pijakan agar kita bermoral, agar kita baik, agar kita menjadi benar, pada akhirnya juga di sisi lain menjadi motif orang untuk melakukan konflik, peperangan, dan kekerasan. Itu fakta. Kenapa seperti itu? Ada distorsi. Maka karena saya diajak untuk berbicara pada agama Budi dalam tafsiran bahwa itu adalah sesuatu yang spiritual, mari kita kembali pada nilai-nilai spiritual kita, tempat di mana kita tidak berdusta, tempat di mana kita tidak bisa berbohong, tapi kita hanya bisa menikmati Tuhan yang hakiki. Terima kasih. Terima kasih. Ini rekornya dimenangkan oleh guru-guru. Bagi saya berpikir Pak Dokter yang karena singkat dan padat dengan baca 10 menit ke 8 menit, tapi ini tidak, saya masih 7 menit. Jadi masih punya sisa 3 menit, tapi tidak apa-apa. Jadi 3 menit nanti kita lanjutkan kepada keumnya. Jadi begini yang menarik, tadi ada beberapa yang disampaikan, distorsi itu gangguan. Ya memang manusia itu paling banyak gangguan. Setiap kita menarik nafas itu berdarah, Pak Dokter kalau menyampaikan darahnya kan mengalir. Ini merupakan Indonesia kemungkinan kita sebuah saat. Jadi sebetulnya apa? Berarti apa? Di sini adalah waktu. Jadi ingat, segini saya menyampaikan masih ada waktu 2 menit.
menyampaikan buku ini tadi, kalau saya boleh menyampaikan satu benang jahitan dengan Pak Rosin Kabudi tadi, hampir sama di Karang. Kalau di daerahnya ada itu loh Pak, sangat parah di sana, dari produksi mulai bawah itu dibalik di Karang. Nah, sama dengan terus ini dari waktu. Kalau saya boleh menambah, tidak 3 tapi 4. Jadi 3 lagi kalau dalam ilmu ekonomi ada manusia, itu ada planet alam, kemudian ada profit. Tapi yang bagi kita orang timur itu spiritual, itu yang mengikat kita. Jadi kata spiritual sampai yang kedua kita nggak ketemu. Ternyata apa? Itu sudah ditulis dan ada di surat asli. Dunia apa? Dunia masalah. Jadi kita itu terbawa dalam waktu.